dari kelebihan yang Cece punya? Bisa melihat kematian seseorang. Bahwa akan terjadi, dia punya meninggalnya. Katanya Cici pernah ke neraka? Pernah. Neraka itu ada. Jadi untuk penyiksaan dosa-dosa kita di bumi itu entar dibayar di akhirat. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditusuk, ada yang dipotong, lidahnya juga ada. Jadi katanya punya tuyul? Iya. Kalau saya bilang sih tuyulnya agak bego ya. Tuyul second. Tuyulnya nggak bisa cari duit, no. Taunya ngumpetin barang doang. Nah, saya kira dia pinter, bisa cari duit deh. Tau-taunya pasti pulang ya kagak, bego, kagak bisa nyari duit. Ya sudah, padahal kita udah umpenin loh. Iya. Udah taruh duit cepet nih, duit nih kayak Cepet, gini, duit kayak diajarin gini lah nih, ya. ajarin. Nih duit 50 sampai kita sejajar dari gede sampai kecil, tetap aja kagak ada. Ya ampun. Halo pemirsa Ganjil Misteri, selamat datang kembali di studio Ganjil Misteri. Terima kasih telah menonton tayangan Ganjil Misteri. Oke, kali ini kita telah kedatangan, mungkin teman-teman Ganjil Misteri nggak asing lagi nih dengan wanita indigo satu ini. Kita baru ada kesempatan untuk mengulas kisah perjalanan dari Cesan di sini. Halo, Ceh. Ceh, kita kan sering banget nih penelusuran dengan tim Ganjil Misteri nih. Dari sekian banyak penelusuran yang udah kita laluin, mana sih yang paling seru? Yang paling seru sebenarnya banyak ya, tapi yang ini mengungkap kematiannya dia. Mengungkap kematian? Kematiannya dia. Dia? Jadi kalau dia bilang arwah penasaran, gitu. Jadi meminta tolong disempurnain dia punya arwahnya. Nah kalau kayak gitu tuh seperti apa sih Ceh caranya? Sebenarnya untuk caranya dia minta tolong mengungkap dia punya mayatnya ya, belum ditemukan. Mungkin Cece ini indigo tuh sejak kapan sih Ceh? Kisah perjalanan spiritual Cece itu sendiri sejak kapan? Ya untuk mendapatkan kayak gini itu sebenarnya dari kecil, dari bayi ya, dari bayi, dari cerita mama dulu pas saya dilahirkan ada terjadi keanehan. Keanehan itu pas waktu lahir itu saya itu katanya nangis melulu sampai 40 hari kan. Jadi nangisnya itu agak aneh dari ada jamnya. Jadi pas mau masuk maghrib itu nangis terus sampai ketemu subuh. Oh, oke. Tapi dari Mama Cece itu sendiri itu tahu nggak sih alasannya kenapa nih anak gue nangis aja? Tahu dari nenek gitu, karena kan kita dari garis keturunan memang ada turunan indigo. Tapi setelah Cece rasain dari kecil, mungkin dari kecil itu mengalami kejadian-kejadian ganjil apa aja sih Ceh? Ada, jadi tidak semua orang kan bisa melihat makhluk halus ya. Iya. Jadi saya itu bisa berkomunikasi dengan mereka dan dari kecil itu bisa bermain-main dengan mereka. Tapi ingat nggak sih waktu kecil pas pertama kali melihat makhluk halus itu seperti apa Ceh pengalamannya? Untuk pertama kali itu saya lihat nenek saya sendiri. Almarhum gitu. Jadi dulu kan masih usia sekitar 4 tahun 5 tahun lah ya. Itu nenek saya meninggal kita kan nggak tahu karena pas saya taunya pas dia itu sakit doang. Tapi kalau pas meninggalnya kita nggak dikasih lihat pas dia meninggalnya itu kayak gimana. Saya taunya itu pas lagi di rumah kakek ngumpul. Saya lagi di tempat dapur, tapi dapur belakang itu kan memang ada pintu belakang ya. Saya main pas di tangga. Saya lihat nenek masuk dari pas malam tuh, masuk dari pintu belakang. Tapi anehnya itu kok nenek pas masuk itu kenapa nggak nginjak lantai? Dia itu
kayak semacam terbang. Oke. Nah itu pas itu saya langsung panggil mama, mah itu nenek kok masuknya dari pintu belakang, emang habis dari mana? Iya. Itu, dan juga kok aneh, kok melayang sih nggak injek tanah gitu. Terus baru diceritain kalau nenek kamu udah nggak ada, udah meninggal. Nah dari situ terus menerus melihat yang kasat mata. Oke, Ci, kita kembali lagi pertanyaan awal tadi. Katanya apa sih, ada makhluk yang minta disempurnakan. Itu prosesnya sendiri itu seperti apa, Ci? Ya, untuk prosesnya biasa. Kalau dari saya itu meminta ya sama yang di atas ya, apalagi di leluhur saya gitu ya, meminta disempurnaan. Dia punya arwah-arwahnya dia ini yang masih penasaran ya. Dan juga kadang seringkali minta tolong untuk menemukan dia punya mayatnya. Cuma kadang saya juga agak bingungnya karena apa? Kadang dia itu minta tolong tapi nggak kasih tahu alamatnya. Nah itu yang saya bingung. Iya. Kita kan harus ngubek-ngubek punya tempat, hitungannya nggak segampang gitu. Cuma ya saya bisanya untuk nolong, sempurnain kamu punya arwah dan nitip pesan ke keluarganya dia, gitu. Ceh, gambaran arwah itu datang ke Cece tuh gimana sih? Kadang gini, bisa lewat dari mimpi, ya. Kadang juga bisa langsung pas saya itu lagi main ke rumah seseorang, ya. Kadang ke rumah seseorang itu tiba-tiba ada yang datang, ya minta tolong. Dan juga kalau bisa juga dari sehabis saya main ke tempatnya itu, malamnya dia masuk ke dalam mimpi saya. Oke. Itu minta tolongnya dari situ. Tapi minta tolong dengan wujud yang sempurna. Iya, sempurna. Yang sempurna ya, Ci. Itu, Ci, sebenarnya risih nggak sih sebagai anak indigo sejak lahir nih, dari kecil melihat hal-hal yang nggak normal? Sebenarnya risih juga ada ya, takut juga kita ada, gitu. Karena kan untuk wujudnya mereka itu kan nggak sempurna, nggak seganteng yang dilihat, nggak secantik yang dilihat kayak di film-film gitu kan. Kadang kan mereka itu berburuk, dia punya tampangnya dia, wajahnya dia kadang hancur gitu kan. Kadang juga bikin kaget, shock jantung juga ada, tiba-tiba nongol. Waduh, iya. Apa sih wajah terburuk yang pernah Cece lihat? Kecelakaan, gitu. Arwah yang mengalami kecelakaan. Itu jadi untuk wajah itu hancur belur. Hancur babak belur ya, Cek? Babak belur, jadi hitungannya udah nggak ada hidung, mata juga udah, jadi hancur semua lah. Itu yang kadang kita lihatnya gimana, ngeri gitu. Ngeri ya? Tapi sebagai anak indigo nih, Ceh, ini nggak sih, apa sih, sempat diganggu nggak sih sama makhluk halus itu sendiri? Sempet. Iya, seperti apa, Ceh? Sempet. Kadang ya itu kalau kita nggak mau nolongin itu dia kayak semacam ngeneror kita, ngedatangin kita terus gitu, sampai harus ngebantuin dia, apalagi minta pesen ke keluarganya dia. Kadang kan bukannya apa-apa, bukannya kita nggak mau nolongin atau nggak mau titip pesen ke keluarganya dia. Belum tentu dalam keluarga dia itu percaya sama kita dong. Iya dong. Takutnya dibilang cuma ngada-ngada, halu gitu kan. Kenapa saya itu kan nggak ada ikatan darah sama keluarga ini, kenapa kamu kok yang disampaikan, kenapa nggak dari anak cucunya ini yang disampaikan lewat mimpi kayak apa, kayak kenapa harus lewat saya, kayak gitu kan. Itu sering terjadi. Sering terjadi. Dan ketika orang itu datang ke mimpi Cece itu berkali-kali apa emang satu kali aja? Berkali-kali. Cara nyetopnya gimana kalau misalkan emang kita nggak bisa nolong? Ya caranya saya usir. Saya usir gitu. Dan juga saya kasih tahu, bukannya saya nggak mau nolongin, cuma dari keluarga kamu nggak terima. Itu cobalah kamu kasih mimpi ke keluarga kamu. Pernah sampai sakit-sakitan nggak? Kalau untuk sakit-sakitan itu kebanyakan dikirim. Waduh, ujian. Itu. Kisahnya seperti apa nih? Ya mungkin ada orang sirik ya sama saya, apalagi kan dalam usaha kan banyak gitu kan. Banyak kala dikirim gitu. Tapi dalam menghadapi kasus seperti itu, Cece menanganinya seperti apa sih?
Kalau Cece sih menanginnya itu yang pertama kita berdoa ya. Ya pai-pai ya ama yang di atas ya sama leluhur kita minta perlindungan. Ceh, ceritain dong satu kisah aja mungkin tentang kiriman itu. Oh, untuk kiriman jadi agak sempat lucu juga ya untuk kiriman. Saya kan buka usaha ya. Iya. Usaha saya itu kan rame. Memang di situ banyak yang gosipin saya itu make gitu kan. Ya Make biasalah penglaris, pelarisan ya. kayak gitu kan ya. Karena kan tempat usaha saya itu memang sebelum saya tepatin itu yang masuk ke dalam toko sewi itu selalu tumbang terus. Kenapa pas saya masuk itu bisa berkembang. Terus juga user-usernya itu rame. Nah, orang iri dong tetangga. Iya dong. Kok ini kok rame mulu, nggak ada berhenti-berhentinya. Sebelum saya buka udah ditungguin user gitu kan. Yang apa nggak sampai usernya kok setia banget gitu kan. Nah, pertama saya dikirim oleh tanah. Sekarang cara logika aja dalam mall loh. Masa ada tanah sih, tanah merah loh. Tanah merah. Ya kita tutup itu bersih. Kan karena setiap pagi itu cleaning service semua itu kan pasti bersihin dong. Iya. Ya nggak mungkin ada tanah atau apapun. Kita buka ada tanah. Tanah itu di dalam toko. Kedua, air. Airnya Air, aneh. Air dari mana? Masa mall bocor? Nggak mungkin dong. Kan? Air. Dan juga lebih anehnya lagi, saya kan ada taruh piara ikan, akuarium ya, di dalam toko. Kan? Kita tutup, besoknya saya buka, aku punya akuarium itu pecah. Pecah. Tapi pecahnya aneh, pecahnya itu di bawah. Gitu loh. Gitu. Retak. Ya. Jadi retak, tapi kita secara logika juga mikir kok bisa pecah. Padahal kan air apa kita piara ikan biasa aja gitu loh, bukan yang berat-berat punya. Dan juga kan air juga nggak full gitu, separuh doang gitu, cuma pemanis doang hitungannya. Biar taruh itu rezeki kita ngalir lancar, karena kan air kan berhubungan dengan biar ngalir gitu kan. Terus yang paling parahnya itu darah. Nah, darah itu kita aneh, bisa darah dari mana? Malah yang lebih lucu, darahnya itu di tempat duduk saya, yang saya sering kursi saya yang sering saya duduk itu. Darahnya itu berceceran di sofa, di tempat kursi saya. Nah, saya bingung, ini darah dari mana? Kok bisa ada darah dari situ? Nah, makanya untuk kiriman sampai saya sakit juga ada sampai berapa bulan, sampai 3 bulan saya nggak bisa bangun dari tidur. Jadi diplek di tempat tidur, mau ngapa-ngapain, mau makan juga susah, mau ini sampai saya kurus sampai turun berat sampai 6 kiloan ada selama 3 bulan. Ya ampun. Gitu. Apa yang Cece lakukan? Kalau saya sih cuma pasrah ya, tapi dari orang tua saya, dari ibu saya, nyokap saya langsung pulang kampung, ya pulang. Tanya orang yang spiritual di situ, dia tanya kenapa anak ini dapat kiriman apa enggak, soalnya kan ngeri yang kayak gitu kan. Soalnya sebelum saya sakit itu sempet dikirim bola api. Di depan rumah. Jadi hitungannya dia kayak api, tapi bukan bola api, tapi pas dia depan rumah itu mati, dia punya api. Jadi nggak sempat masuk ke dalam rumah, cuma di luarnya doang, di luar pagar. Saya lihat sendiri itu, pas itu saya lagi nongkrong di luar, lagi duduk, saya lihat itu kok ada api. Malam-malam, nggak mungkin dong malam-malam orang bakar sampah, hitungannya sampai bertebaran, nggak mungkin dong. Pas saya lihat dia itu langsung padam, dia punya api, jatuh. Pas saya lihat di bawahnya itu kayak semacam kertas itu kayak dibakar, kayak jimat gitu, bekas bakaran itu di bawah. Saya panggil ke bokap saya, "Pak, ini apaan?" "Oh, ini mah ada yang kirim nih, cepet-cepet." Aku sama papa saya langsung sembayang takut ada yang macam-macam atau apa. Nah, dari situ saya langsung jatuh sakit. Tapi proses pengobatannya itu berapa lama, Cik? 2 minggu. 2 minggu Karena aja. dari mama saya langsung pulang ke kampung, langsung nanya spiritual di situ, langsung dibersihin, terus juga langsung dikirimin air ya buat saya minum. Dari situnya langsung udah
beres. Tapi Cece tahu nggak sih orang yang mengirim itu? Sebenarnya saya tahu, ya, cuma ya dari ajaran orang tua biarin aja, entar juga entar dia kena sendiri gitu. Ada ini nggak sih? Ada satu pelajaran nggak sih yang bisa kita ambil dari tragedi itu, Ce? Untuk pelajaran ya sebenarnya ada juga sih ya. Apalagi kita punya sifat ya, mulut juga harus berhati-hati dalam kawasan dimanapun ya, karena kan namanya orang sirik iri sama kita kan nggak tahu. Iya. Itu sifat ya, paling penting itu aja sih, sifat kita sama mulut kita dijaga. Terakhir dapat kiriman tahun berapa? Sekitar 2014-an lah. Udah cukup lama ya? Cukup lama. Oke, Ce, kita move ke pembahasannya, Ce. Cece selain anak indigo juga, Cece memelihara bayi ambar. Nah, Iya. Bayi ambar sendiri itu apa sih, Ce? Bayi ambar banyak macam. Dari saya sendiri ada bayi ambar. Dari saya ngadopsi juga ada. Itu kalau untuk bayi ambar itu dari keguguran. Itu jadi bukan secara sengaja ya. Kalau untuk adopsi itu saya kadang kan suka ngunjungin bio-bio atau wihara-wihara gitu kan, karena saya senengnya gitu jalan-jalan gitu. Nah di situ ada wihara yang menyimpan bayi ambar. Iya. Nah, mungkin bayi ambar itu senang sama saya karena mungkin ada rasa kayak keibuan kali ya. Iya. Dia minta ikut, ya udah saya ajak dia pulang ikut. Risikonya apa aja sih memelihara bayi ambar, Ce? Sebenarnya resiko sih nggak ada yang untuk bayi ambar ya, cuma ya kayak anak kecil aja gitu loh. Jadi jahilnya ada, cengengnya ada gitu. Jadi kayak semacam kita mempunyai anak. Tapi tak kasat mata ya? Iya, tak kasat mata. Tapi cukup membantu juga buat kita. Oh iya. Dalam membantu dalam hal usaha. Apa nih, Ce? Dalam Gimana? usaha itu dia bisa mencarikan kita customer kayak gitu. Terus juga bisa meyakinkan bahwa pembeli kita itu yakin sama kita. Kayak semacam membisikkan juga ke pembeli. Oh gitu. Tapi bayi ambar ini tuh bertumbuh seperti manusia biasa kah? Iya. Atau Iya. bayi aja? Jadi dia bisa bertumbuh bisa sampai dewasa. Tapi untuk pertumbuhannya lebih lambat, nggak kayak kita. Iya. Gitu. Oke. Tadi Cece sempat menyinggung membantu usaha juga ya. Gimana sih cara kerjanya? Untuk cara kerjanya sebenarnya gampang ya. Iya. Setiap dalam usaha saya itu sebenarnya saya selalu taruh permen. Taruh permen? Ya, permen atau susu kotak. Oke. Itu kan kesukaan mereka tuh. Nah, dalam itu dia itu menarik kita punya usaha. Misalkan kalau ada yang lewat itu kayak semacam kayak ada magnet menggoda mereka untuk melirik kita punya dagang. Nah, dari situnya mereka menarik kita punya ini. Oke. Berarti beda ya? Semacam beda dengan penglarisan dong, Ce? Beda. Beda ya? Kalau pelarisan itu kan kayak semacam apa ya? Bisa diikatan itu ikatan pesugihan. Iya. Ya, meminta gitu kan. Dan juga kan ada syarat-syaratnya iya. juga ada itu. Ce, sebenarnya mengurusi bayi ambar ini sulit nggak sih? Apa kita harus ada ruang khusus sendiri untuk mereka? Ya, Apa gimana? sebenarnya untuk mengurusin bayi ambar itu nggak terlalu sulit ya. Nggak terlalu sulitnya karena apa? Jadi kayak anak kecil. Jadi untuk tempatnya dia, ya kamu tinggal taruh kesukaan dia aja kayak semacam mainan. Kalau misalkannya ambarnya cewek, kamu taruh boneka-boneka. Kalau cowok, kamu taruh itu aja apa mainan anak cowok kayak mobil-mobilan. Untuk makanannya juga kamu taruh aja susu, yang penting ya nomor 1, kedua permen, ya, dan ketiga boleh kue kayak gitu, kayak semansa kayak anak kecil aja. Nggak ada kendala apa-apa selama memelihara bayi ambar ini, Ce? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Oke, selain bayi ambar nih, Cece katanya punya tuyul. Iya. Tuyul apa sih, Ce, sebenarnya? Kalau saya bilang sih tuyulnya agak bego ya. Tuyul ada yang bego. Jadi gue bilang tuyul second. Tuyul second. Apa tuh tuyul second? Jadi itu? tuyulnya nggak bisa cari duit, no?
Taunya ngumpetin barang doang. Nah itu Dapat dari mana? di jalan. Iya. Jadi kan Gimana di tengah ceritanya? terlantar lah, kita kan kasihan gitu Iya. tuyulnya itu. Jadi sempat kita lagi di perjalanan, kita lihat ada sebuah toko antik jual-jual barang-barang antik Iya. ya. Sempat kita ngucap ya, kalau kamu kasih saya rame hari ini ya, rezeki ya, untuk bisa membelikan kamu, saya akan balik lagi. Tapi memang dikasih rezeki. Itu Ya. apa sih, barang apa sih, Ceh? Patung. Patung. Ya, Iya. patung. Kan pas besok saya balik lagi, saya lihat patung, tapi dia itu tuyul itu memang tempatnya di patung. Oke. Kan, jadi hitungannya tempat tinggalnya dia. Gitu. Dan juga untuk patungnya juga lucu, kayak gambar bayi, tapi bayi yang Botak. gitu loh, botak. Dan juga gimana sih, nggak pakai baju, Persis telanjang. kayak tuyul. Telanjang gitu. Iya. Untuk patungnya dia. Itu. Makanya saya beli, saya bawa pulang, saya kira dia pinter. Pinter. Lumayan nih buat gue mainin gitu. Bisa Iya. bisa cari duit deh. Tau-tau pasti pulang, ya kagak, bego, kagak bisa nyari duit. Ya sudah, padahal kita udah umpenin loh. Iya. Udah taruh duit, cepek nih duit nih kayak Cepek, gini, duit kayak diajarin gini lah nih, ya. ajarin. Nih duit 50 sampai kita sejajar dari gede sampai kecil, tetap aja kagak ada. Kagak bisa. Ya ampun. Terus kerjaannya ngapain si tuyul itu, Ceh? Ngumpetin barang. Ngumpetin barang. Ngumpetin barang. Nyusahin terus. Iya, ngumpetin barang kayak semacam kayak kita kunci ya. Itu kalau kita taruh di meja udah deh. Kalau misalkan hilang pas kita mau pakai, udah pasti udah jailannya dia. Itu kita ngucap, "Dek, balikin barang yang udah lu umpetin deh." Tungguin aja setengah jam. Ada lagi ntar di situ. Tapi suka dikasih makan gak sih, Ceh? Sama makan. Jadi hitungannya saya gabungin dengan anak kembar saya biar dia ada temen juga buat main. Gitu. Kalau kayak gitu nggak ada benefitnya ya kan sama Cece. Kalau anak ambar sendiri kan bisa nih buat ngebantu usaha Cece. Nah kalau tuyul nyusahin aja, Iya, ngerecokin. minta susu kan gini Ceh. Kalau tuyul itu yang kita tahu ya, kalau melihara tuyul itu kan pasti ada jatah nyusu gitu. Kalau tuyul punya Cece sendiri gimana? Enggak, saya nggak kasih. Nggak kasih. Gitu. Kalau kamu mau ikut saya, kamu susu kaleng lah. Kalau nggak mau ya sudah, kamu Susu pergi kotak aja. gitu ya? Bareng sama anak ambar. Kalau mau ikut, kalau nggak mau ya sudah, saya nggak terlalu patokin ke kamu juga. Itu karena kita jangan sampai dikuasain orang mereka, kita harus bisa menguasain mereka. Iya. Gitu. Karena kan hitungannya kita manusia lebih sempurna daripada mereka. Iya. Gitu. Tapi tuyul dan anak ambar ini suka mengikuti Cece. Kadang-kadang gitu. Kadang juga sering main sama anak-anak semuanya itu. Tapi anak-anak Cece? Anak-anak semua sering main. Apalagi pas kalau misalkannya anak saya pas masih baby gitu kan, sering kali dia lagi main sendiri berdua gitu, sering gimana gitu, kayak ada temennya kayak gitu. Berarti anak-anak Cece juga nurun dari Cece ya? Ada yang bisa lihat. Ada yang bisa ya? Bisa lihat, komunikasi juga ada, bisa. Tapi mereka terganggu nggak sih dengan adanya itu? Enggak, karena kita kan udah pengalaman kayak gini, jadi kita menceritakan ya pengalaman kita, jadi jangan sampai dia takut gitu kan. Kita harus ajarin bisa membedakan bahwa itu arwah sama manusia, harus bisa kita ajarin ini anak-anak semua. Ceh, tuyul itu masih tetap di situ? Apanya? Si tuyul masih tetap di situ? Masih tetap. Cece mau biarin aja? Biarin aja. Oke. Yang penting kan dia nggak ganggu. Nggak ganggu ya. Kasian juga ya, Ceh. Iya. Ceh, kita balik lagi nih ke pembahasan awal tadi tentang indigo, Cece ya. Kan indigo kan banyak macam ya, Ceh. Iya. Cece ini selain merasakan atau melihat makhluk halus, apalagi yang Cece bisa nih dari kelebihan yang Cece punya? Bisa melihat kematian seseorang. Bahwa akan terjadi gitu. Jadi dia punya meninggalnya. Jadi bisa dibilang kayak semacam kayak ada magnet bahwa ini orang nih nggak bakal panjang hidup nih. Gitu. Kadang cukup mengganggu juga sih ya. Memang sih kadang saya sering nasihatin tapi tidak langsung to the point. Contohnya ya. Nggak mungkin saya langsung, hati-hati lo besok atau lusa bentar lagi mati lo. Nggak mungkin dong. Bisa-bisa gue dihujat orang deh, kita diomelin orang. Cuma kita
nasihatinnya jaga kesehatan, jangan sampai terlalu capek atau gimana pun gitu kan. Itu saya agak lebih halus, nggak langsung kasar gitu. Berarti bisa melihat masa depan ya, Ce ya? Untuk masa depan lebih nggak terlalu ya, cuma lebih ke kematian. Ke kematian aja khususnya? Iya, Oke, selain itu, Ce? Dan juga pesan sih, rata-rata pesan ke Pesan-pesan keluarganya dia yang masih belum sempat dia ucap itu. Oh, oke. Apalagi kan sekarang kan kadang meninggalnya itu ada dikubur sama dibakar kan. Kadang kan dari dianya sendiri, dari keluarga pengen dibakar, tapi dari dianya pengen dikubur kayak gitu. Mengerikan ya, Ce ya? Iya. Untuk melihat seseorang kapan harus meninggal gitu kan. Iya. Ce, minta tolong untuk ceritain satu kasus Cece melihat orang yang akan meninggal ini. Ada. Iya. Itu salah satu ya. Itu juga cukup unik nih. Kalau dibilang sales ya, sales mobil saya waktu itu, saya memang udah melihat bahwa dia ajalnya bentar lagi gitu kan. Cuma saya sempet pesen sama dia, jangan terlalu capek. Padahal umurnya masih muda banget, masih 20-an lah, belum kawin. Iya. Ya ganteng lah hitungannya lah, umur 20-an lah. Saya ngomong sama dia, jangan terlalu capek ya, soalnya kamu punya kesehatan lagi kurang bagus nih. Iya, Ce, gitu. Memang dia orangnya pejuang keras gitu loh, hitungannya giat kerjanya. Jadi pinter lah dalam negosiasi, dia punya pekerjaannya dia gitu, bagus lah hitungannya. Itu salah yang paling bagus dah saya lihat itu. Nah, pas nggak lama, pas mobil saya dibawa sama dia turun kan, mobil saya kan udah datang, dia bawa turun, sempat dia bawa ke rumah. Saya sempat kasih tahu dia lagi jangan terlalu capek. Dia sempat ngobrol sama saya, "Ceh," katanya, "entah selama 3 bulan ini komunikasi jangan sampai terputus ya, Ceh," katanya ya. Entah setiap saat berapa hari saya ntar telepon Cece nanya keadaannya gimana, terus juga untuk mobilnya gimana, bagus apa enggak, cocok apa enggak, kayak gitu kan. Oke, siap kan, karena dia udah ngucapkan 3 bulan. Dan juga lucunya pas dia meninggal saya nggak tahu, saya kan nggak dikasih tahu. Meninggal saya juga taunya itu dari temennya, penggantinya dia. Itu juga hampir mau 3 bulan saya baru tahu, pas dia meninggal saya nggak tahu. Dan lucunya dia kan karena mengucap setiap hari itu, setiap berapa hari itu pengen kontak saya kan, pengen ngecek keadaan mobil sama keadaan saya gimana kayak gitu kan. Saya memang sering dapat telepon dari dia, saya angkat tapi dia nggak bisa ngomong, kayak suara bunyi azan. Oh iya. Itu bukan sekali 2 kali dia telepon, sering berapa kali saya telepon. Saya aneh dong gitu kan, mungkin nih orang kepencet atau apa kayak gitu, tapi kan kenapa berterus-terusan gitu kan. Yang anehnya tuh bunyi suara azan ya? Azan, saya angkat suara azan. Itu setiap dia telepon itu suara bunyi azan. Suara dia nggak ada, suara bunyi azan terus gitu. Pas kemudian hari temennya itu datang ke toko, dia bilang, "Si A udah meninggal, Ci." "Loh, dari kapan?" "Pas yang terakhir keluarin mobil Cici, itu dia terakhir." Meninggal selang berapa hari, Ci?" "Kok saya nggak tahu?" "Iya." Itu saya tanya, "Karena apa?" "Angin duduk, kecapean." Gitu. "Masa sih?" Gue bilang, "Saya nggak percaya," gue gituin kan. Soalnya dia itu berapa hari sampai detik kan, kalau kita telepon itu kan bekas panggilan kan kelihatan. Ada. Saya kasih lihat, ini nomor dia tuh sering telepon saya loh. Ya cuma anehnya setiap saya angkat selalu bunyi azan. Nggak pernah ada dia ngomong atau apa, nggak pernah. Itu. Nah pas hari itu juga, pas temannya lagi di toko, dia telepon. Dia temannya lihat itu sempet kaget juga, heran. Sampai merinding dia juga. "Iya, Cek, dia telepon nih." Saya angkat ya, saya loudspeaker, saya lihat benar bunyi azan. Itu. Waduh. Dan seterusnya itu pas udah 3 bulan udah nggak pernah ada telepon lagi sampai sekarang. Tapi sempat dimimpiin nggak? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Itu telepon terakhir. Telepon terakhir. Ini sedikit kontroversi kali ya, Ce ya. Katanya Cici pernah ke neraka. Pernah. Gimana? Pernah. Jadi memang
kalau saya bilang itu dari saya ya, neraka itu ada. 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 Jadi jangan bilang itu nggak ada. Itu benar-benar ada. Jadi untuk penyiksaan dosa-dosa kita di bumi itu entar dibayar di akhirat. Oke. Itu kapan dan kok bisa gitu? Saya juga nggak tahu ya, dibawa ya sama seseorang gitu, saya nggak gitu kenal ya. Untuk jenisnya dia punya bentuk manusia, bukan kayak manusia, jadi setengah hewan. Apa hewan apa? Gitu, kayak bertanduk. Bertanduk itu saya dibawa, saya diajak keliling. Itu mimpi? Lewat mimpi. Lewat mimpi. Lewat mimpi ya, tapi terasa nyata. Terasa nyata apanya, untuk aura panasnya itu kayak kerasa gitu loh. Tapi kalau misalkan dalam mimpi itu kan untuk panas sama dinginnya kita kan nggak mungkin kerasa dong. Ini kerasa, dia punya panas apinya. Saya melihat penyiksaan dalam neraka itu banyak banget. Ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang ditusuk, ada yang dipotong, lidahnya juga ada. Jadi banyak macam deh. Itu. Iya, Ceh. Itu lama, kerasanya lama atau sebentar sih? Nggak terlalu lama juga, ya sedang lah. Cuma ya kalau sehabis mimpi itu susah bangunnya. Susah bangun. Susah bangunnya. Jadi kayak kita harus menjerit itu baru bisa bangun. Kayak gimana sih? Kayak rep-repan? Rep-repan gitu loh. Kalau udah bangun, kita merasa udah bangun tapi masih dalam mimpi terus gitu loh. Jadi tapi gimana apa yang susah gitu untuk bangunnya. Apa yang Cece rasain sih? Di mimpi itu kan kayak nyata ya. Apa yang Cece? Ya rasakan ya perihnya dalam kehidupan seseorang gitu kan. Apalagi dia punya dosa-dosanya, dia itu dia harus tanggung jawab di dalam akhirat. Iya, baik. Ceh, menarik banget ceritanya yang awalnya indigo, terus kisah perjalanan Cece ya kan, punya anak ambar, tuyul second ya kan, dapat vision untuk membantu orang, dan yang terakhir pernah ke neraka. Apa sih pesan-pesan dari semua pembahasan kita ini? Ya, untuk pesan-pesan saya ya buat semua orang ya, jangan kira neraka itu tidak ada. Neraka itu ada. Setiap kamu dosa, ucapan ya semua akan ditanggung di akhirat ya. Jadi jangan menyempelekan ya setiap dosa dari kecil sampai besar. Jadi banyaklah berbuat kebaikan ya, amal ya, setiap apapun biar bisa dikurangin dalam dosa kamu di akhirat nanti. Betul. Baik, Ceh, untuk pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih telah menonton tayangan Ganjil Misteri. Dan jangan lupa saksikan terus Ganjil Misteri di setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.